Dan Rasulullah tuh begitu. Ya, jadi begini, secara prinsip bohong itu terlarang. Ya, kalaupun ada bohong putih, sebetulnya itu tidak dalam area bohong, tapi itu adalah dalam area kebaikan. Misalkan dalam siasat kepada musuh tidak boleh jujur, karena kalau jujur kepada musuh malah jadi berkhianat, ya kan? Termasuk juga kalau dalam rumah tangga, bohong itu bukan untuk menyembunyikan keburukan. Misalkan masakan agak kurang enak, terus kita ditanya bagaimana, enak tidak? Alhamdulillah. Jadi tidak menyembunyikan dosa dan maksiat, tetapi hanya untuk menyenangkan, ya. Atau juga bohong ketika mendamaikan. Tapi bohongnya juga tidak usah mengada-ada. Misalkan kakak dan adik tidak akur, terus bilang ke kakaknya, kak, tahu nggak, adik ini selalu berdoa, mendoakan loh. Padahal kan dalam sholat pasti mendoakan mukminin, mukminat, ya. Nanti ke adiknya juga berkata yang sama, sehingga kedua pihak ini berbaik sangka, sehingga damai. Begitulah. Ya, bukan untuk menutupi kemaksiatan, kezaliman. Ya, memang satu hal yang mustahil dalam hidup ini adalah menyenangkan semua pihak, ya. Kehidupan yang paling meletihkan adalah kita ingin disukai setiap orang. Yang paling penting adalah kita gunakan standar yang disukai Allah. Nah, disukai Allah tidak kata-kata ini. Kalau kita menggunakan standar yang disukai Allah, pasti kita akan memilih hati yang paling baik dan kata-kata terbaik. Insya Allah manusia-manusia yang menyukai kebaikan akan suka. Tapi memang akan ada juga yang tidak suka, yaitu orang yang tidak suka kebaikan. Jadi jangan heran, ya, kita udah sedekah, ada yang nyalahkan. Karena memang dia tidak menyukai seperti itu. Jadi kalau kita sudah berusaha melakukan sesuatu yang niat baik dengan cara terbaik, lalu ada tetap yang tidak suka. Nah, biasanya yang tidak suka itu memang yang tidak suka kebaikan seperti itu, dan itu tidak apa-apa. Diabaikan atau dibalas dengan kata-kata yang baik juga, supaya dia dapat pelajaran juga. Sama sekarang, apalagi sekarang berkomunikasi lewat tulisan juga kan intinya pakai hati itu, ya. Kita bisa merasakan tulisan orang sombong, tulisan orang yang rendah hati, tulisan orang yang tulus, itu semua tergambar. Makanya hati-hati sekali kalau ngobrol itu, ya. Apakah dalam chat dan obrolan, apalagi kalau chat ini tanpa nada, ya. Paling dari panjangnya huruf A aja, iya atau iya, itu bisa sakit hati, itu kurang satu huruf juga, ya kan. Nah, jadi ini cerita tentang bahaya ngobrol. Seperti ngobrol itu ringan, tapi dalam ngobrol tuh bisa dosa melimpah. Ada bohongnya, ada dilebih-lebihkan, ada didramatisir, ada sok tahu, ada sok pinter, ada menghina, ada gibah, ada fitnah. Aduh, bahaya ngobrol tuh. Makanya orang-orang yang takut kepada Allah tuh tidak tertarik banyak bicara, kecuali yakin perkataannya ini
bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi bagi orang yang senang ngobrol tuh cenderung akan lebih banyak masalah dalam hidupnya, kecuali kalau ngobrolnya zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau